Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ahmad Nasrullah dari kelas B, Prodi Manajemen dengan NPM 10090032304. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Peran Gen Z sebagai Pemilih di Pemilu 2024 menurut mahasiswa Manajemen Universitas Islam Bandung untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Nah, selanjutnya di karya tulis ilmiah ini terdapat daftar isi yang di dalamnya terdapat tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, langsung saja terdapat latar belakang. Generasi Z juga disebut sebagai Gen Z adalah individu yang dilahirkan pada tahun 1997 hingga 2012 dan dikenal sebagai digital native. Nah, digital native ini yaitu mereka yang lahir di lingkungan era digital, di sekeliling mereka sudah dikenal ada komputer, internet, telepon, seluler, maupun video game. Aktivitas yang dilakukan bergantung pada teknologi digital. Nah, generasi Z akan menjadi generasi yang paling berpengaruh di masa depan. Dalam konteks pemilu, generasi Z juga akan menjadi generasi yang paling berpengaruh suaranya. Meskipun saat ini generasi Z masih menjadi pemilih pemula dan pemilih paling muda. Nah, Z perlu ada penerapan sehingga di tahun 2045 menjadi generasi yang matang dan siap untuk meneruskan tongkat kepemimpinan di negeri ini. Salah satu upaya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam mewujudkan pemilih yang berkualitas untuk mencapai generasi emas di tahun 2045. Nah, pada tahun 2045 ini Indonesia akan mengalami usia emas, yaitu pada saat itu Indonesia akan mengalami usia pada 100 tahun alias 1 abad. Nah, di masa itu Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Tujuan penelitian dari karya tulis ilmiah ini yaitu yang pertama, untuk menjelaskan bagaimana peran penting generasi Z sebagai pemilih di pemilu tahun 2024 untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pemilu 2024 ini bisa menentukan masa depan Indonesia menjadi generasi emas di tahun 2045. Selanjutnya terdapat landasan teori. Yang pertama yaitu peran. Peran menurut Cozier adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seorang individu, kelompok, organisasi, badan, atau lembaga karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan tersebut. Selanjutnya ada generasi Z. Menurut Stillman, generasi Z adalah generasi kerja terbaru yang lahir antara 1995 hingga 2012. Nah, generasi Z umumnya merujuk kepada kelompok individu yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Nah, mereka ini cenderung menjadi generasi yang terhubung secara digital, yang memiliki akses luas ke teknologi dan memiliki kecenderungan untuk lebih progresif dalam nilai-nilai sosial. Ketiga, ada pemilu. Menurut survei ini, pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum, pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintah serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintah. Akhir ada Indonesia Emas 2045. Nah, Indonesia Emas 2045 adalah suatu upaya dalam membangun generasi emas yang dimana adalah sebuah konsep penerapan untuk menyiapkan suatu generasi penerus bangsa pada 100 tahun emas Indonesia antara 1945 sampai tahun 2045. Nah, Indonesia Emas merupakan visi besar yang bertujuan membentuk generasi unggul sebagai bagian dari warisan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, Indonesia Emas 2045 ini menjadi landasan untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui generasi yang terampil dan berdaya saing dengan negara maju lainnya. Ada metode penelitian. Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan wawancara. Nah, pun data dan sumber data. Yang pertama yaitu ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Nah, data yaitu ada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah teknik wawancara, merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Artinya, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan peran Gen Z sebagai pemilih di pemilu 2024 untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Yang ketiga itu ada dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Ketiga yaitu ada instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen penelitian ini menurut Suharsimi yaitu merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Maka dari itu instrumen yang dibutuhkan adalah pedoman wawancara, alat perekam seperti kamera, dan alat tulis. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama yaitu konsep pemilu dan Indonesia Emas di 2045. Pernyataan responden mencerminkan pandangan umum terkait pentingnya pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan memberikan warga negara hak untuk memilih pemimpin mereka. Selain itu, visi misi Indonesia 2045 menunjukkan untuk mencapai kesejahteraan umum melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, pernyataan satu ini bahwa pemilu merupakan suatu sarana bagi masyarakat, warga negara untuk memilih pemimpin dalam periode tertentu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Nah, Indonesia Emas ini 2045 merupakan tujuan yang digapai pada satu abad atau 100 tahun Indonesia untuk menjadi negara maju dan negara adidaya yang bisa bersaing di 2045 dengan yang lain. Yang kedua yaitu peran generasi Z untuk mencapai kemajuan Indonesia bisa sangat penting. Nah, beberapa pendapat terkait peran generasi Z untuk mencapai Indonesia bisa sangat penting dapat disimpulkan yaitu peran Gen Z ini bisa sangat penting untuk mencapai kemajuan Indonesia Emas di tahun 2045 karena generasi Z memiliki jiwa kreatif, kritis, adaptif, dan juga kemampuan berpikir out of the box terhadap perubahan yang akan digapai di tahun 2045 yang akan datang. Dengan mempunyai jiwa kreatif, kritis, dan adaptif, juga kemampuan berpikir out of the box untuk mencapai kemajuan Indonesia Emas, generasi Z harus lebih berani dalam menyampaikan hal yang benar di negara ini. Pentingnya menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan generasi Z juga ditekankan, termasuk pendidikan yang baik, kesempatan pekerjaan yang adil, dan lingkungan yang merangsang kreativitas. Hal ini akan membantu memastikan bahwa potensi besar generasi Z dapat benar-benar diaktualisasikan untuk mendorong kemajuan mencapai visi Indonesia Emas di 2045. Yang ketiga yaitu pemilu dapat menentukan sebagai generasi emas di 2045. Adapun beberapa pendapat responden yang dapat disimpulkan yaitu pemilu di tahun 2024 ini dapat menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju Indonesia sebagai generasi emas di 2045. Partisipasi yang dilakukan aktif oleh warga negara, terutama Gen Z, dapat memberikan dampak besar pada hasil pemilu dan membentuk arah perubahan di masa depan. Siapakah yang akan dipilih pada pemilu nanti sebagai presiden dan wakil presiden untuk Indonesia bisa mencapai visi sebagai generasi emas 2045. Sebagai warga negara, peran ini sangat penting dalam membentuk masa depan negara. Dengan memahami dan memilih dengan bijak dalam pemilu serta berkontribusi secara aktif dalam pembangunan masyarakat dapat membantu merealisasikan visi Indonesia sebagai generasi emas di 2045, yaitu peran Gen Z sebagai pemilih di pemilu 2024 sangat penting untuk mewujudkan Indonesia emas di 2045. Nah, peran Gen Z di pemilu ini sangat penting. Pemilihan pemimpin presiden dan wakil presiden di pemilu yang tepat sebagai langkah kunci untuk mencapai visi Indonesia Emas. Memilih pemimpin presiden dan wakil presiden yang memiliki visi yang sesuai dengan kebutuhan negara dapat memberikan pengaruh besar terhadap arah pembangunan Indonesia. Partisipasi pemilu 2024 dengan mencari informasi dan membandingkan visi serta misi calon presiden dan wakil presiden yang lainnya. Nah, betapa pentingnya partisipasi politik terutama dalam pemilu. Nah, pemilih yang terinformasi dapat memastikan pemilih pemimpin yang berkomitmen untuk mencapai Indonesia Emas. Yaitu generasi Z ini bisa menjadi penentu untuk mewujudkan Indonesia Emas di pemilu 2024. Nah, generasi Z bisa menentukan hal ini dikarenakan generasi Z merupakan kelompok pemilih terbesar di pemilu 2024. Oleh karena itu, suara generasi Z sangat menentukan arah pemerintah Indonesia di masa depan. Dengan keterlibatan yang kuat, generasi Z memiliki potensi besar untuk membentuk perubahan positif dalam tatanan politik dan sosial. Suara dan partisipasi mereka dianggap sebagai faktor penentu dalam mewujudkan visi Indonesia Emas di 2045.
Yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, peran generasi Z ini sangat penting di pemilu 2024 sebagai pemilih untuk mencapai kemajuan Indonesia Emas di tahun 2045. Hal ini karena generasi Z memiliki suara terbanyak pada pemilu 2024. Nah, generasi Z menjadi suara yang membawa perubahan positif dalam tatanan sosial dan politik. Mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi seperti pemilu, referendum, pemilihan umum kepala daerah. Nah, berkontribusi pada kebijakan publik, generasi Z akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Nah, mereka dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, sejahtera, dan berdaulat. Presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.